Shalom, kembali berjumpa bersama dengan saya Pendeta Joni Napitupulu. Dalam video saya kali ini, saya akan memperlihatkan hal-hal yang blunder dari ceramah Zakir Naik ketika dia membahas mengenai nubuatan Alkitab terhadap Muhammad. Jadi dalam video Zakir Naik, dalam ceramahnya, dia memperlihatkan bahwa Muhammad itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Nah, ini akan saya akan komentari, saya akan memperlihatkan kepada semua kita di mana letak hal-hal yang blunder daripada ceramah Zakir Naik. Kita akan saksikan nanti, tapi jangan lupa untuk tekan like, subscribe, supaya ketika saya nanti mengupload video-video baru, semua saudara secara otomatis telah menerimanya. Oke, langsung saja kita lihat video Zakir Naik berikut ini. The brother asked a question, and before asking the question, he said that he's seen my video clipping, and he also saw people refuting. He didn't like the people refuted, and this is common. You know, when you start getting popular, there are many people who are writing against you, and this is common, but there are many people replying to these refutations also, alhamdulillah. The question posed by the brother was regarding one of my talks in where I tried to mention about the mention of Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the Bible, in the New Testament, Gospel of John chapter number 15 verse 26, and I've given many references talking about the Comforter. Gospel of John chapter number 14 verse number 16, Gospel of John chapter number 16 verse number 7, and Gospel of John chapter number 16 verse number 11 to 14, talking about the Comforter. The brother wants to have more details. He didn't understand clearly. In this reference I clearly mentioned in the Gospel of John chapter 14 verse number 16, it says that I have told my Father to send a Comforter, and he will send it to you. In Gospel of John chapter number 15 verse 26, that when I go to my Father, he send a Comforter who will abide with you forever. Further it goes in the Gospel of John chapter number 16 verse number 7, that it is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter shall not come. For if he comes, shall I depart. Now for this Comforter, there are criteria mentioned, the Comforter. Now when we talk about this Comforter, many a time the Christian missionaries say that this Comforter refers to the Holy Spirit. Actually, the correct word in the Greek and Aramaic is parakletos. Paraklete means the praiseworthy. If you translate praiseworthy into Arabic, it becomes Muhammad. Now they have converted paraklete into parakletos, which means lovely, or which means comforter. Now, irrespective whether it's paraklete or the praiseworthy, or whether it is parakletos or whether it is comforter, both befit the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now coming to the next prophecy in Gospel of John chapter number 16 verse number 7, the prophecy also says that it is expedient for you that I go away, that Jesus Christ peace be upon should go away. For if he does not go away, the Comforter shall not come. For if he departs, shall he come. So if the Christian missionaries say that this Comforter refers to the Holy Spirit, the Holy Spirit was already there before Jesus Christ, peace be upon him, was born. The Holy Spirit, according to the Bible, was there in the womb of Elizabeth. Nah, tadi kita sudah melihat bahwa Zakir Naik mengutip Injil Yohanes mulai dari pasal yang ke-13, ya. Kemudian Yohanes pasal yang ke-14, 16. Nah, saya akan tunjukkan satu ayat yang dikutip oleh Zakir Naik. Di situ dia blunder, ya. The brother asked a question, and before asking the question, he said that he's seen my video clipping, and he also saw people refuting. He didn't like the people refuted, and this is common. You know, when you start getting popular, there are many people who are writing against you, and this is common, but there are many people replying to these refutations also, alhamdulillah. The question posed by the brother was regarding one of my talks in where I tried to mention about the mention of Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the Bible, in the New Testament, Gospel of John chapter number 15 verse 26,
yaitu Yohanes pasal 13 ayat 26. Saya bacakan karena menurut dia Yohanes 13 ayat 26 ini adalah satu ayat yang menurut dia sebagai referensi bahwa menunjuk kepada akan datangnya nubuatan, akan datangnya seorang nabi yang dia maksud tentu adalah Muhammad ya. Kita lihat apakah Yohanes 13:26 ini berisi tentang nubuatan atau apa. Ya, kita lihat. Yohanes 13:26. Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Nah, jadi perhatikan baik-baik di layar ini. Saudara bisa juga lihat. Tidak ada sedikit pun ayat itu mengandung makna atau dapat ditafsirkan sebagai nubuatan akan kedatangan seseorang, entah siapa itu. Melainkan ayat ini adalah mengandung makna bahwa Yesus sedang menubuatkan Yudas, salah satu muridnya, akan berkhianat kepada Yesus. Ya. Nah, orang yang berkhianat kepada Yesus, dikatakan Yesus adalah dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Nah, jadi orang yang diberikan roti itulah yang nanti yang akan berkhianat. Jadi itu yang isi daripada Yohanes 13:26. Nah, ini penting saya sengaja untuk bukakan, memperlihatkan blunder daripada Zakir Naik supaya kita semua atau siapapun menyaksikan video saya ini bahwa Zakir Naik bukanlah orang yang begitu hafal semuanya tentang Alkitab. Ya, saya percaya trik dia ketika dia sedang ceramah atau membahas sesuatu, dia sudah menghafal satu topik terlebih dahulu. Itu sebabnya kalau dia membahas sesuatu, dia pasti akan membahas dia tidak akan pernah mau membahas yang bukan topik yang akan dia bahas ya. Tetapi sekalipun dia sudah membahas sesuai dengan topik, ternyata dia masih bisa salah gitu. Nah, ini blunder yang pertama yang saya tunjukkan buat semua yang menyaksikan video saya ini mengenai Zakir Naik itu tidaklah sehebat yang selama ini dikampanyekan ya. Oke, kemudian kita lihat yaitu blunder daripada Zakir Naik ketika dia ceramah mengenai nubuatan mengenai Muhammad di dalam Alkitab yang dia kutip ya, khususnya di dalam Injil Yohanes. Mari kita. This comforter refers to the Holy Spirit. Actually, the correct word in the Greek and Aramaic is parakletos. Paraclete means the praiseworthy. If you translate praiseworthy into Arabic, it becomes Muhammad. Now they have converted paraclete into parakletos, which means lovely or which means comforter. Now, irrespective whether it's paraclete or the praiseworthy, or whether it is parakletos or whether it is comforter, both befit. Itu adalah betul parakletos ya, dia sudah mengutip secara benar, tapi dia memaknai bahwa kata parakletos itu artinya adalah yang terpuji, yang tersayang ya. Saya tidak mengerti dari mana dia dapat memberikan makna parakletos itu adalah yang terpuji atau yang tersayang. Semua saudara semua boleh melihat di translate, di Google Translate dan sebagainya, bahwa kata parakletos dia dari bahasa Yunani itu tidak pernah bermakna terpuji atau tersayang ya, tetapi dia bermakna adalah betul dia adalah seorang penolong, tapi maknanya parakletos itu adalah dari unsur yang sama gitu. Jadi contoh, saya punya air putih di gelas ya. Kemudian air putih di gelas itu habis. Nah, saya ingin kembali diisi dengan air putih. Nah, itu maka namanya parakletos.
Tapi kalau ya Parakletos alos. Tapi kalau saya ingin gelas saya air putih yang habis tadi itu diganti dengan kopi, maka Parakletos heteros, ya. Jadi dia bermakna adalah penolong, ya. Tetapi yang dimaksud di dalam Yohanes 14 ayat 16 itu adalah Parakletos alos yang sejenis. Nah, jadi saya nggak mengerti. Sehingga, dan kalau tadi kita sudah lihat dia Zakir Naik juga mengatakan Parakletos itu dengan Paraklets. Saya nggak ngerti dari mana dia mengambil itu. Oke, saya tidak mau masuk terlalu jauh dalam hal bahasa ini. Tetapi dari secara mendasar saja dia sudah salah. Semua kita bisa melihat di dalam Google Translate bahwa bagi ada yang awam ya, tidak pernah ada makna kata Parakletos itu dimaksudkan, diartikan sebagai yang terpuji atau yang tersayang. Oke, itu yang kedua, blunder daripada ceramah ketika Zakir Naik ceramah mengenai ada nubuatan di dalam Alkitab mengenai Nabi Muhammad di Injil Yohanes, ya. Oke. Kemudian yang ketiga, ya. Kemudian mari kita lihat kembali video tersebut. Nah, oke. Di video tadi yang kita saksikan, Zakir Naik mengatakan bahwa Parakletos yang terpuji, artinya yang terpuji, kemudian dia mengatakan mengandung maksud makna mengarah kepada Muhammad, ya. Sehingga kesimpulan Zakir Naik bahwa nubuatan, ya, ini menurut Zakir Naik nubuatan Yesus bahwa akan datang seorang yang lain, ya, karena Yesus meminta kepada Bapa. Nah, dia mengatakan itu adalah Muhammad, ya. Nah, kita akan lihat apakah itu Parakletos itu menunjuk kepada Muhammadkah, atau gampangnya apakah yang Yesus katakan itu adalah lebih baik aku pergi kepada Bapa supaya seorang penolong yang lain itu datang, itu bermaksud kepada Muhammad kah? Kita akan uji. Ini yang kita lihat, ya, apakah itu merujuk kepada Muhammad atau kepada siapapun. Tapi perlu semua pendengar yang menonton video saya hari ini bahwa pendapat Zakir Naik ini begitu heboh, ya, dan termasuk sangat dikutip oleh para pengikutnya, Insan Mokoginta dan kawan-kawan. Dan saya beberapa kali pun pernah menghadapi beberapa orang yang menggunakan ceramah Zakir Naik ini sebagai cara orang-orang tersebut meyakinkan saya, ya. Nah, mari kita lihat, ya. Untuk memahami Yohanes 14 ayat 16 ini, ayat ini kan tidak berdiri sendiri, ya. Kalau Zakir Naik dia kan terlalu memaksakan ayat tersebut, dia ambil lalu dia paksakan seperti itu. Kita harus melihat ayat ini secara utuh konteks. Kita lihat dulu kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya. Itu seperti kalau kita membaca satu surat, kita tidak bisa hanya melihat yang di tengah-tengah daripada surat itu, ya. Karena ketika kita hanya membaca yang di tengah, kita bisa salah persepsi, gitu. Tapi kita harus melihat dulu dari kata pembukanya, tengahnya, kemudian akhir, baru dari situ kita bisa kesimpulkan, kita dapat tarik, oh ini yang dimaksud dari surat tersebut. Demikian juga dalam hal kita memahami tentang firman Tuhan, ya, itu namanya dengan eksegese, ya. Nah, kita lihat Yohanes 14:16 kita baca dulu. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, ini yang dipersoalkan oleh Zakir Naik, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, kemudian kita lihat ayat setelah Yohanes pasal 16 ini, kita perlu lihat ayat berikutnya mengenai
Siapa penolong yang dimaksud itu gitu ya. Tetapi penghibur. Nah, di sini sudah dijelaskan di dalam Yohanes 14 ayat 26 ya, ayat berikutnya, tetapi penghibur. Jadi sudah yaitu Roh Kudus. Nah, sudah dijelaskan. Jadi sebenarnya sudah terang benerang, artinya sudah ditafsirkan sendiri oleh Tuhan Yesus gitu. Nah, jadi ternyata Parakletos yang dimaksud itu adalah Roh Kudus. Ingat sekali lagi ya, Parakletos di sini ditulis Parakletos Alos. Jadi Roh Kudus itu dan Yesus itu adalah dari satu jenis yang sama. Karena di sini ditulis Parakletos Alos, bukan Parakletos Heteros. Kalau Parakletos Heteros, saya kasih ilustrasi tadi, dalam gelas saya ada air putih. Kemudian habis, saya ingin mengisinya dengan kopi, itu namanya Parakletos Heteros. Tapi kalau saya ingin isi dengan air putih yang sama, namanya Parakletos Alos. Ya, di sini sebenarnya Parakletos Alos. Tetapi saya baca kembali Yohanes 14:26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Nah, ini dia. Jadi udah ditafsir sendiri oleh Tuhan Yesus. Jadi gak susah lagi kita sebenarnya. Tapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi tugas daripada Parakletos itu atau Roh Kudus itu, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oke, saya mau fair ya, mau fair begini. Apakah Yohanes 14:16 itu, Yohanes 14 ayat 16 itu menunjuk kepada pribadi, entah siapa itu, katakanlah Muhammad seperti yang disampaikan oleh Zakir Naik, ataukah sesuai dengan tafsiran Yesus itu sendiri, seperti yang dalam Yohanes 14 ayat 26, yaitu Roh Kudus. Ya, kita akan lihat berdasarkan apa? Berdasarkan Yesus sendiri berkata, dialah, yaitu yang akan datang itu, entah dia Muhammad, entah dia Roh Kudus. Perhatikan, kita akan uji, yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Jadi fungsinya, tugasnya adalah mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan mengingatkan kepada kita semua yang telah dikatakan Kristus. Nah, itu fungsinya. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan uji. Apakah itu kepada Muhammad ataukah bukan? Jadi kita kan harus fair ya. Jadi kita tidak boleh terlebih dahulu untuk menafsirnya. Saya juga tidak. Saya akan berlaku fair di sini. Nah, pengujiannya adalah apakah Muhammad itu mengajarkan segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ini yang kita uji. Ya. Perhatikan dalam Matius 22 ayat 29-30. Salah satu ajaran Tuhan Yesus yang akan kita uji kepada Muhammad. Apakah Muhammad mengajarkan sesuatu yang Tuhan Yesus ajarkan? Matius 22 29-30. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Perhatikan sekali lagi Matius 22, 29-30. Yesus menjawab mereka, yaitu siapa? Orang Saduki, orang Parisi, ya. Menjawab mereka, kamu sesat. Orang Yahudi yang sedang bertengkar mengenai membuat satu cerita. Ada seorang wanita kawin dengan 7 pria. Ini konteks latar belakang ayat ini ya. Kemudian dia nikah dengan yang pertama, mati. Lalu kepada adiknya, mati lagi. Lalu dia nikah lagi dengan adik, mati. Pendek cerita 7 sudah bersaudara menjadi suami si wanita. Semua mati. Pertanyaannya, ketika nanti semua mati, saat dihakimi nanti, di hari penghakiman nanti, siapa yang menjadi suami daripada wanita ini? Gitu. Nah, lalu jawab Yesus menjawab mereka, kamu sesat.
kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi Yesus mengajarkan bahwa pada hari kebangkitan nanti, di surga nanti, tidak ada kawin-mengawin. Semua manusia yang masuk ke dalam surga yang kekal, tidak ada kawin-mengawin di situ. Melainkan mereka semua akan hidup seperti malaikat di surga. Nah, pertanyaannya, apakah Muhammad mengajarkan demikian? Ternyata, ya, nanti kita bisa lihat video berikut ini sebagai dari kalangan Muslim sendiri yang tentu mengajarkan apa yang diajarkan oleh Muhammad. Kita yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah muttaqina fi jannati wa 'uyun. Oke. Nanti kita lihat bagaimana sungguh di hidayat di sini. Sebagian dari orang takwa dia akan ada yang tinggal di taman-taman surga. Menyebutkan pesta seks mengalir sungai-sungai yang sangat indah. Jannatin wa 'uyun. Bukan cuma surga, dekat dengan tamannya. Anda kalau tinggal di satu komplek, bukankah yang paling indah yang dekat dengan taman? Ada rasa malu. Menikmati airnya, mengalirnya, bunganya, segalanya, buahnya. Masya Allah, begitu keluar lihat buahnya, lihat tamannya, teduh, ada sungainya, taman surga. Apa keunggulannya? Akhirina ma atahum rabbuhum. Bukan cuma tinggal di tempat yang indah itu, tapi dia langsung mendapatkan kenikmatan langsung dari Rabbnya. Lihat. Saya kasih bocoran sedikit ya. Sebetulnya ini rahasia di antara kita, tapi nggak apa-apa lah saya sampaikan. Lihat dia boleh buka kacamata, menunjukkan kegelisahan. Di surga lihat itu. Dia berusaha. Coba lihat sama. Ada gambaran dia merusak wajah. Sebenarnya dia ada rasa malu. Itu paling minimal. Ternyata akan dilayani oleh pelayan surga. Informasi di Al-Quran ya ada. Pelayan surga. Namanya Wildanun Mukhalladun. Surah Al-Insan. Sebenarnya nggak nyaman dengan kalau apa yang dia laki-laki sampaikan. maka dilayani oleh bidadari surga. Kalau perempuan dilayani. Nah, ini adalah ayat-ayat ya yang terdapat dalam Quran ya. Quran 52 ayat 20 ini mengenai tentang adanya perkawinan dengan bidadari di surga ya. Kemudian kita lihat lagi Quran surah 55 ya. Jadi ini ada ayat-ayat semua ini. Jadi bukan bukan sesuatu yang sifatnya tuduhan ya. Quran 55, 54, 56, ayat 54, 56 ya. Surah 55. Kemudian surah 55 ayat 70, 74. Ya. Jadi kita tidak sekedar hanya coba lihat lagi sekedar hanya menuduh ya. Saudara juga bisa lihat nanti download Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia dan ayat-ayat yang ada di saya tampilkan ini saudara bisa lihat kebenarannya ya. Memang di sana terdapat ya apa yang disampaikan karena saya tahu berbahaya jika menyampaikan sesuatu yang tidak benar ya. Surah 78 ayat 30 34 ya. Jadi ini semua fakta-faktanya. Kita tadi melihat ternyata Muhammad tidak mengajarkan seperti yang diajarkan oleh Yesus. Karena Yesus mengatakan di surga tidak ada perkawinan. Karena manusia hidup seperti malaikat. Sementara Muhammad mengajarkan bahwa di surga akan terjadi kawin-mengawin bahkan dengan beberapa wanita atau bidadari. Nah oke. Jadi sampai di sini ya kita dapat melihat apakah seperti yang disampaikan oleh Zakir Naik
Muhammadkah yang dimaksud di situ atau Roh Kudus? Semua kita sudah dapat menyimpulkannya. Nah, video ini bukan saya buat bermaksud untuk menyerang siapapun, tetapi saya ingin mengklarifikasi dan membuat semua kita berpikir, melihat dengan jernih dan menyimpulkan ya apa yang disampaikan oleh Zakir Naik adalah sebuah kebenaran atau sesuatu yang memang dipaksakan. Saya mengatakan dan membuat video ini sebagai judulnya blunder daripada Zakir Naik. Demikian kiranya boleh memberi pencerahan, dan Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. God bless you.